Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Hari ini kita membahas materi yang lanjutan dari yang kemarin ya. Kemarin kita membahas materi tentang produk Pastry Bakery untuk diet rendah kalori. Nah, kali ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana menyusun menu untuk diet rendah kalori itu. Ini erat kaitannya dengan mata pelajaran ilmu gizi pada waktu kelas 10. Ini hanya sebagian mengulang saja, tapi harapannya nanti kalian mengingat kembali dan bisa menghitung berapa itu berat badan ideal, kemudian berapa kalori yang dibutuhkan, sampai dengan menu yang akan disusun itu seperti apa, berapa besar kalorinya, dan resep, termasuk resep ya, sampai resep yang akan dibuat itu seperti apa. Nah, ini adalah langkah menyusun menu. Yang pertama tadi sudah Budian sampaikan, menghitung berat badan ideal. Ya, jadi ada beberapa istilahnya rumus ya, nanti kita jelaskan lagi. Kemudian yang kedua, menghitung kebutuhan kalori atau energi per individu. Jadi ketika nanti kalian itu sudah mengetahui berat badan ideal kalian, nanti akan dihitung juga berapa kebutuhan kalori kalian untuk diet tersebut. Setelah itu, setelah sudah mengetahui BPI dan kalori dibutuhkan, maka kalian harus menghitung kalori pada makanan yang akan disusun sampai akhirnya tersusunlah resep yang digunakan untuk diet rendah kalori. Nah, bagaimana cara menghitung berat badan ideal? Seperti kelas 10 dulu, itu sudah dipelajari. Ini kita ulang kembali. Yang pertama, rumus Broca. Rumus Broca ini sangat simpel ya. Berat badan ideal ini dicari dengan cara bagaimana? Tinggi badan ya, tinggi badan kalian dikurangi 100. Kemudian hasilnya ini dikurangi lagi dengan 10%-nya dari hitungan ini. Ya, jadi tinggi badan kurangi 100. Misalnya hasilnya 53 gitu, kemudian dikurangi 10% kali 53 tadi. Ya, itu akan menghasilkan berat badan ideal. Dari situ akan diketahui berat badan kalian itu termasuk gemuk atau kurus atau ideal. Ketika berat badan kalian itu lebih dari BPI ini, maka berat badan kalian dianggap sebagai kegemukan. Tapi kalau di bawahnya berarti kurus. Sedangkan kalau ada sekitar di ukuran berat badan ideal ini, maka termasuk ideal. Ini adalah rumus yang pertama, rumus Broca. Kemudian yang kedua, rumus kedua adalah IMT, indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh ini didapatkan dengan cara berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan kuadrat dalam meter. Jadi tinggi badan kalian cm, misalnya 155 cm, dijadikan meter dulu, kemudian dikuadratkan. Ini baru nanti ketemu IMT. IMT ini untuk mengkategorikan berat badan kita itu dalam posisi di mana. Ketika IMT kita itu di bawah 17,00, maka termasuk sangat kurus. Kemudian jika terletak di antara 17 sampai 18,5 berarti kurus. Sedangkan normal itu 18,5 sampai 25,00 itu normal. Nah, IMT ideal itu berada di sini. Dan biasanya digunakan kalau misalnya mencari rumus itu ya, menghitung berat badan itu menggunakan IMT ideal 22,00. Nah, bagaimana ketika berada di posisi 25 sampai 27 bahkan di atas 27, maka berat badan kita dianggap gemuk dan sangat gemuk. Ini adalah rumus kedua. Jadi ada dua rumus ini yang dipakai. Nah, ini dia. Bagaimana dari hasil IMT tadi, berat badan ideal kita dihitung dari IMT ideal yaitu 22 ya, kisarannya 18,5 sampai 2,5. Kita biasanya diputuskan 22 kali tinggi badan kuadrat dalam meter lagi. Jadi ketemulah berat badan ideal kita berapa. Itu ya. Dari dua rumus ini mungkin ada yang ingin ditanyakan? Halo? Atau kita langsung ke contoh soal? Ya, contoh soal ya. Chandra adalah seorang siswa SMK jurusan Tata Boga. Ya, dia sangat cantik dan menarik. Namun sayang akhir-akhir ini berat badannya semakin meningkat.
tinggi badan Sandra 163 cm dan berat badannya sekarang 75 kg. Hitunglah berat badan ideal Sandra dengan rumus Broca dan IMT. Ini dia. Tinggi badan berapa tadi? 163 ya. Sorry. Ya. Tinggi badannya 163 dikurangi 100. Hasilnya 53 ya. Kemudian 10% dikurangi 10% kali 163 kurangi 100, hasilnya 5,3. Jadi berat badan ideal Sandra yaitu 53 dikurangi 5,3, jadinya 47,7. Sedangkan beratnya tadi berapa dia? 75 ya. Oh ya, berarti dia termasuk gemuk apa kurus? Berat badannya 75, sedangkan berat badan idealnya 47,7 kg. Berarti gemuk ya. Ya, dia kelebihan berapa kilo ini? 75 dikurangi 47. Ini rumus yang kedua, yaitu menggunakan body mass index IMT ya. Tadi berapa? Berat badannya 75, tinggi badannya 163 cm dijadikan meter dulu, berarti 1,63 kuadrat. Jadinya 2,66. 75 per 2,66 sama dengan 28,195, diberatkan menjadi 28,2. Kita lihat tadi, coba mana tadi, nah ini 28,2 berarti masuk di mana ini? 28,2 berarti masuk di BB ringan. Ayo 28,2 Obesitas. Nah, obesitas ini ya. Ini dia obesitas ini ya. Nah, kemudian tadi mana? Ini dia termasuk obesitas. Kemudian berat badan idealnya harusnya berapa? Dari tadi ya, IMT ideal tadi 22 dikalikan tinggi badan kuadrat dalam meter tadi 2,66 tadi 58,52. Jadi berat badannya menurut rumus IMT ini harusnya 58,52. Jadi BB yang harus diturunkan 75 kurangi 58 berarti 16,48. Sekitar ini harus diturunkan berat badannya. Ini contoh menghitung berat badan ideal. Nanti kalian bisa menghitung berat badan ideal masing-masing ya. Jangan shock kalau obesitas ya. Tapi tetap semangat, yang penting sehat, olahraga ya. Nah, setelah itu kita akan menghitung kebutuhan kalori. Bagaimana caranya? Yang pertama, ada dua rumus ya, faktorial dan batas ambang IMT. Dua rumus ini tentu saja nanti ketika akan menaikkan berat badan, kalau dia tergolong kurus, berat badan ideal tadi ya, dari BPI tadi kurus, berarti nanti setelah hasil hitungan faktorial, batas ambang IMT ini harus ditambahkan 500 kalori. Jadi dari kalori yang dihitung nanti tambahkan ini. Tapi kalau dia itu sudah overweight, kegemukan, jadi harus turun BP-nya, harus dikurangi 500 kalori hasilnya. Ya, dikurangi lagi. Itu ya, ada dua. Ini yang perlu diingat, nanti akan Budian share materinya ini. Nih, komponen dari kebutuhan energi ada 3 ini. EMB, energi metabolisme basal atau aktivitas metabolisme basal. Ini keadaan metabolisme tubuh dalam keadaan istirahat sempurna, fisik dan mental diukur 11-18 jam sesudah makan. Jadi ini dianggap kebutuhan yang normal ya, keadaan metabolisme yang normal. Kemudian 2, energi untuk aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini adalah istilahnya menggambarkan kegiatan kalian. Kegiatan yang melakukan gerakan otot tubuh, kemudian sistem penunjang itu bagaimana cara gerakannya. Ada yang ringan, sedang, berat gerakannya ya. Kemudian ini ada SDA, Specific Dynamic Action atau energi pencernaan. Banyaknya energi yang dibutuhkan untuk mencerna dan mengangkut makanan dalam tubuh. Jadi ketika kalian itu makan, ya, tubuh kalian itu juga bekerja. Dia memerlukan energi untuk istilahnya transportasi makanan kalian, zat gizi kalian ke dalam tubuh, itu SDA. Ini sudah ditentukan ukurannya. Ini dia. EMB ini seperti ini.
hitungannya 1 kalori kali berat badan kali 24 jam, jadi hitungannya dalam sehari 24 jam. Dalam aktivitas fisik ini ada ringan, sedang, berat. SDA, Specific Dynamic Action tadi sudah standar 10%. Jadi ini sudah standar. Nanti rumusnya seperti ini. Ini rumus yang pertama, faktorial. Faktorial ini rumusnya seperti ini, ya. Langkah-langkahnya. EMB yang pertama 1 kali 24 jam sehari kali berat badan ideal. Jadi BPI tadi sudah dihitung dengan rumus Broca atau IMT, dimasukkan ke sini, ketemulah A kalori ini. Ya, sudah ketemu A kalori. Lalu koreksi tidur. Tidur ini nanti di dalam soal ada istilahnya tidur sekian jam, tapi kalau tidak ada berarti dianggap 8 jam tidurnya, itu tidur normal ya. 0,1 kali 8 jam kali BP ideal tadi, BP ideal tadi, ketemulah B kalori. Dari kedua ini dikurangi A kurangi B, ketemunya C kalori ya. Habis itu kita cari EA nya, energi aktivitas ya. EA sama dengan EA persen kali C kalori, ketemulah D kalori. Kemudian ditambahkan C tambah D, ketemunya E kalori ya. Kemudian bagaimana SDA-nya? 10% kali E kalori ini, ketemulah F kalori. Nah, dari sini kita mau mencari kebutuhan energi dalam sehari. Berarti E tambah F, ketemulah G. Setelah ketemu ini barulah ditambahkan atau dikurangi 500 kalori, tergantung tadi tergolong gemuk atau kurus. Kalau gemuk dikurangi 500, ini dikurangi 500 kalori, ketemunya H. Kalau kurus berarti G ditambah 500, ketemunya H. Gitu ya. Ini faktorial, rumus faktorial, nanti bisa diplek-plekan gitu nanti sambil dilihat contohnya. Yang kedua, ini adalah EF atau energi aktivitas, sudah tadi ya ini ya. EA ini macam EF. Sangat ringan 10, ringan 25, sedang 50. Jadi di sini nanti ketika aktivitas kalian sedang, ini ya EA-nya ini, EA ini atau EF ya, ini 50 karena sedang. Sedang itu misalnya kalian sebagai pelajar itu ya, duduknya 50%, kemudian juga berpikir, kemudian kadang juga jalan, itu aktivitas sedang. Jadi bisa 50% ya. Ini adalah persentase energi aktivitas. Nah, ini rumus kedua, batas ambang IMT. Caranya bagaimana? Yang pertama cari kebutuhan IMB, 1 kalori kali berat badan ideal tadi yang sudah dicari dengan rumus Broca atau IMT, dikalikan 24 jam, ketemulah A kalori. Kemudian kebutuhan energinya AF dalam tabel. AF dalam tabel ini adalah sesuai dengan aktivitas kalian. Ini contohnya. Ini, ketika kalian adalah sekolah, kalian melakukan kegiatan sekolah, kemudian kerja di kantor, ini termasuk sedang. Karena apa? Tidak terlalu bekerja dengan keras, tapi juga tidak santai. Otaknya juga berpikir. Ini termasuk ukurannya aktivitasnya sedang. Untuk laki-laki 1,7, perempuan 1,6. Ya. Saya kembali lagi. Ini di sini nanti dimasukkan di sini yang tadi tabel tadi dikalikan A kalori ini, ya. Kalori. Kemudian ini ketemulah B. Ya. Setelah B ini, B kalori ditambah 500 kalori untuk yang kurus. Untuk yang gemuk, yang B kalori dikurangi 500 kalori, ketemulah C. Itu ya, ini adalah aktivitas fisik tadi. Istirahat itu 1,2, tidur, berbaring, duduk. Aktivitasnya sangat-sangat terbatas, dia hanya duduk, diam gitu ya. Sangat ringan itu menulis, mengetik, itu ringan. Laki-laki 1,3, perempuan 1,3 juga. Sedangkan ringan, menyapu, menjahit, mencuci piring, menghias ruangan, itu termasuk ringan. Yang tadi sedang adalah kegiatan ke sekolah, kerja di kantor. Yang tergolong berat adalah menyabit rumput, menggergaji pohon manual, jadi sudah mengeluarkan otot lebih dari yang biasanya. Nah, sedangkan yang sangat berat itu apa? Mencangkul,
mendaki gunung, menarik becak, ya itu sudah dengan tenaga ekstra, berarti dia tergolong sangat berat. Jadi kamu bisa melihat di rumah aktivitas keluarga di rumah, bapak, ibu, adik, kakak, tetangga, pak lek bule ya. Oh ini kegiatannya ringan, oh ini sedang, ini berat, seperti itu. Nah itu juga nanti menentukan kebutuhan kalori eh, yang harus dikonsumsi ya. Nah dari rumus ini ada pertanyaan sampai di sini? Halo? Kalau nggak ada, langsung ya. Contoh soalnya. Contoh soal di sini. Ini tadi ya, soal yang tadi kita kembali ke Chandra tadi. Chandra ini tadi ketemu BPI-nya ya, 47,7. Kemudian kita akan menghitung berapa kalori yang dibutuhkan Chandra dalam sehari. Dengan metode faktorial yang pertama ini dia. EMB 1 kali 24 jam kali 47,7 ini BPI-nya. BPI-nya ini dimasukkan, ketemulah ini. Koreksi tidurnya 0,1 kali 8 jam 47,7. Ini hasilnya dikurangi jadinya ini. Energi aktivitas karena dia tadi adalah pelajar, dia sekolah, berarti termasuk sedang ya, 50% kali ini hasilnya 1,107 sama dengan 553,9. Lalu ditambahkan hasilnya 1661,7. Kemudian SDA-nya 10% ini sudah standar kali 1661,7 ketemunya ini, dan hasilnya setelah ditambahkan 1495. Karena dia gemuk maka kalori yang sudah ketemu ini dikurangi 500, ketemunya 995,53. Inilah kebutuhan energi Chandra dalam sehari ketika dia melakukan diet rendah kalori ya. Jadi dia makan dalam sehari itu ini dibagi menjadi 3 kali makan ataupun ditambah dengan 2 kali snack ya. Jadi bukan berarti kalian diet itu enggak makan, enggak minum, kemudian sampai apa ya, enggak mau makan ini makan itu tidak, tapi tetap membutuhkan kalori dengan hitungan yang jelas. Ini rumus faktorial. Kita masuk rumus yang kedua. Ini yang hitungan BPI menggunakan IMT tadi. Nah, ini dia. Batas ambang IMT kebutuhannya 1 kalori kali 58,52. Jadi kita menggunakan yang IMT ya, 58,52 berat badan idealnya kali 24 jam ketemunya ini. Kemudian kebutuhan energinya 1,7 karena dia termasuk kegiatan yang sedang ya, kali 1404,48 ketemunya ini. Dari sini kebutuhan ini dikurangi 500 kalori. Jadi dengan rumus batas ambang IMT ketemunya 1887,62 kalori. Ini adalah kebutuhan dia. Sampai di sini kita sudah menghitung berat badan ideal dan menghitung kebutuhan kalori dalam sehari selama menjalani diet rendah kalori. Kemudian langkah selanjutnya kita menghitung kalori bahan makanan. Nah, karena kita sudah tahu kebutuhan kalori, kita harus menentukan makanan apa yang harus kita konsumsi. Jangan sembarang makanan. Seperti yang kemarin Budian jelaskan, ada beberapa bahan pengganti bahan makanan yang perlu diganti untuk diet rendah kalori. Langkah-langkah untuk menyusun menu atau menghitung kalori bahan makanan, yang pertama gunakan DKBM. Kemarin sudah Budian share DKBM-nya, kemudian bisa difotokopi, digandakan dan sebagainya. Kemudian ketahuilah kebutuhan kalori ya. Kemudian analisa bahan makanan yang dianjurkan, jadi dipilih makanan yang boleh dikonsumsi dan tidak, itu dipilih. Lalu yang keempat, hitung jumlah kebutuhan bahan makanan sesuai kebutuhan tubuh, ini dihitung ya. Oke, mari kita gunakan rumusnya. Ada dua ini. Yang pertama, langsung menggunakan berat bersih bahan. Contohnya ketika kamu ingin mengkonsumsi kentang ya, jadi kamu harus mencari dulu berapa sih kentang yang akan saya makan.
ya. Berapa kilo atau berapa gram kentang yang seharusnya saya makan untuk mencukupi kebutuhan saya dalam sehari. Ini rumusnya, ini kebutuhan energi kalori. Kebutuhan energi ini adalah tadi hasil hitungan tadi. Misalnya tadi ketemunya 1884 di sini, dimasukkan di sini, dibagi kalori bahan dalam tabel. Jadi kalori bahan ini kalorinya kentang dalam tabel. Kita lihat di DKBM. Di sana tertera berapa kalori kentang itu, ya. Kemudian dikalikan 100. Ini adalah rumus yang pertama mencari berat bersihnya. Ini biasanya digunakan langsung di resep. Tapi ketika kalian ingin belanja, berapa kilo kentang yang akan saya beli? Sedangkan kentang itu kan kalau kita yang sudah berat bersih kan sudah dikupas dan sebagainya. Kalau yang belum, yang kita beli di pasar kan belum. Jadi kita cari berat kotor bahan kentang itu tadi. Rumusnya berat bersih bahan yang dari atas ini dibagi BDD kali 100. BDD ini adalah BDD kentang yang ada di DKBM. Itu rumusnya dua ini ya. Oke, mari kita coba. Ini tadi misalnya Anissa adalah seorang siswa SMK Jalan Tabuga. Dia sangat cantik, menarik, namun sayang akhirnya berat badannya semakin meningkat. Dia harus mengurangi berat badan dengan menjalani diet rendah kalori. Dalam sehari, Anissa disarankan mengkonsumsi roti berbahan kentang dengan kalori 1500 kalori ya. Nah, ini diketahui kentang ini pada tabel memiliki kalori 83 kalori, BDD kentang 85%. Langsung kita hitung berat bersih bahan kentang ini. Kebutuhan kalorinya siapa? Ainisa 1500 dibagi kalori bahan kentang dalam tabel 83 kali 100 ketemunya 1807 gram atau 1,8 kg. Jadi dalam sehari Anissa membutuhkan kentang 1,8 kg untuk memenuhi kebutuhan energinya selama menjalani diet rendah kalori. Ini rumus yang pertama untuk mencari berat bersih bahan. Yang kedua, apabila ingin mencari berat kotornya, bagaimana? Dari berat bersih bahan tadi dibagi BDD kentang 1807 dibagi 85 kali 100 ketemunya 2126 gram atau 2,13 kilo. Jadi kentang yang harus disediakan Anissa untuk membuat roti dalam sehari dengan kalori 1500 adalah 2,13 kg kentang. Ini ya, nanti dari sini kamu bisa masukkan ke dalam resep. Ini adalah lanjutannya. Nah, ini tadi adalah ketika kebutuhan kalori dalam sehari itu berupa hanya bahan satu saja kentang. Bagaimana jika kalian nanti ada misalnya membuat resep, tapi di situ bahannya tidak hanya kentang saja, tapi bahannya ada 1, 2, 3 dan sebagainya. Ini ada Buden beri contoh soal yang tadi, tapi dia menggunakan dua bahan ya, kentang dan pisang Ambon. Anggap saja kalori dibutuhkan 900, tadi kan 1500, sekarang 900. Dalam sehari, Anissa memerlukan 900 kalori untuk memenuhi kebutuhan energinya selama menjalani diet rendah kalori. Kemudian dia ingin mengkonsumsi roti dengan bahan kentang dan pisang Ambon karena itu yang aman untuk dia yang sedang diet rendah kalori. Nah, diketahui kentang ini kebutuhan energinya dalam satu resep nanti ya, resep roti Anissa ini 50% kentang ini nanti digunakan untuk membuat roti dan 50%-nya lagi pisang Ambon. Jadi roti Anissa terdiri dari 50% kentang dan 50% pisang Ambon. Otomatis kebutuhan energinya ini diambil 50% dari 900 kalori. Ya. Jadi kalori yang dibutuhkan dari kentang nanti 50%-nya ya, dari 900 kalori. Kemudian energi kentang pada tabel 83, BDD kentang 85. Pisang Ambon juga gitu, kebutuhan energinya 50%, energi tabelnya 99 kalori, BDD-nya 75%. Ini cara mengerjakannya. Diketahui kentang kebutuhan energinya 50/100, 50% ya. 50/100, 50/100 karena 50%,
kali 900 kalori. Ini ya, kebutuhan Anissa. Dalam sehari 900 kalori, jadi diambil 50 per 100 kali 900, ketemunya 450 kalori. Jadi resepnya roti Anissa ini kalori kentangnya 450 ya. Dan ini energi kentang, kemudian BDD. Pisang Ambon juga gitu. Kebutuhan energinya 50 per 100 kali 900 kalori 450 juga. Jadi resepnya Anissa nanti rotinya itu pisang Ambonnya memerlukan 450 kalori. Pertanyaannya, berapa berat bersih kentang dan pisang Ambon yang diperlukan untuk membuat resep rotinya Anissa? Ya, serta juga ditanyakan berapa berat kotor kentang dan pisang Ambon yang dibutuhkan. Jadi kita mengetahui kalorinya, lalu kita menentukan berapa berat, berapa gram bahan-bahan yang harus disiapkan Anissa. Nah, ini berat bersih kentang. Seperti tadi rumusnya, kebutuhan energi atau kalori dari Anissa setelah khusus untuk kentang ya, karena 50%-nya tadi berarti, dan dibagi kalori bahan kali 100. 450 ini karena kalorinya Anissa dibagi menjadi 2 tadi 50 ya. 450 dibagi 83 kali 100, ketemunya ini 542,17 gram, atau dibulatkan 540 gram ya, karena dia di bawah 5 ya, berarti dibulatkan ke bawah, dan ketemunya 0,54 kg. Sedangkan berat bersih pisang, kebutuhan energi kalori Anissa dalam yang digunakan untuk pisang tadi 450 per kalori bahan 99 kali 100, ketemunya ini 454,5 gram atau 455 gram, sehingga dibutuhkan 0,45 kg pisang Ambon. Dari sini kalian bisa menulisnya di resep nanti. Oh, resep roti Anissa membutuhkan kentang 540 gram, membutuhkan pisang Ambon 455 gram. Ini karena sudah berat bersih. Ketika akan berbelanja, maka diperlukan hitungan berat kotor. Kita masuk ke berat kotornya. Nih, berat kotor kentang seperti tadi rumusnya, dimasukkan berat bersihnya 540 per 85 kali 100, ketemunya 0,63 kilo. Jadi berat kotornya adalah 0,63 kilo kentang ya. Sedangkan pisang caranya sama, ketemunya 0,61 kilo. Jadi Anissa memerlukan bahan-bahan kentang dan pisang Ambon dengan jumlah sekian, 0,54 kilo dan 0,45 untuk pisang Ambon ya, yang siap untuk dibuat roti. Sedangkan berat kotornya itu 0,63 kentang dan 0,61 kg pisang Ambon. Dari sini mungkin ada yang ingin ditanyakan. Halo, anak-anak? Tidak ada ya. Nanti bisa kita sambung lewat chat. Kemudian ini ada tugas. Ini saya jelaskan soal latihannya ya, dibaca. Ini sekarang Raisa gadis umur 18 tahun, adalah seorang pelajar jurusan Taboga. Karena pelajar berarti dia aktivitasnya sedang ya. Kulitnya sawo matang, rambutnya hitam lurus, tinggi badan 165, berat badan 70 kilo. Kalian hitung nanti berat badan idealnya khusus rumus Broca saja ya, menggunakan rumus Broca. Kemudian kalian hitung berapa kebutuhan kalori Raisya, rumusnya menggunakan faktorial ya. Setelah itu, setelah ketemu kalorinya yang dibutuhkan dia ya, lalu buatlah atau rancanglah resepnya untuk cake-nya Raisya, karena Raisya hanya mau makan cake, dia tidak mau makan nasi ya. Raisya ini juga gaya ya, tidak mau makan nasi, dia maunya cake. Bagaimana cake yang aman untuk Raisya? Nah, ini ada istilahnya rambu-rambunya.
Dia roti yang disarankan untuk cake atau cake yang disarankan untuk dikonsumsi Raisa terdiri dari ubi pengganti tepung ya. Ubi ini 40%-nya dari kebutuhan kalori Raisa nanti ya. Caranya tadi ya, 40% kali kalori dibutuhkan Raisa. Yang di tabel 83, BDD 85. Kemudian yang kedua yogurt. Yogurt ini pengganti kemarin telur sama lemak ya. Ini kebutuhan energinya 30% karena dia dua ya, telur sama lemak. Energi tabel 52, BDD 100. Kemudian yang ketiga pisang Ambon matang, ini pengganti gula. Kebutuhan energinya 20% dari kalori Raisa. Energi tabel 99 kalori, BDD 75. Yang terakhir coklat bubuk murni. Ya, 10%, dia butuh 10% saja. Energi tabelnya 229, BDD-nya 100. Persentase dihitung dari kalori yang dibutuhkan. Contoh 40% kalori yang dibutuhkan ya. Jadi nanti kalorinya Raisa ketemunya berapa, taruh sini kali persentase ini. Ini dia tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama berat badan ideal, rumusnya Broca. 2 kebutuhan kalori Raisa, rumus faktorial. 3 hitung berat bersih bahan utama untuk dijadikan resep. Jadi nanti hasilnya outputnya adalah resep cake untuk Raisa. Nah, kerjakan pada buku tulis ya, di buku tulis dulu. Lalu nanti Budian akan share link di mana kalian mengisikan jawaban kalian. Tidak usah istilahnya tidak ribet, cuman kalian Budian sudah poin per poin ini misalnya ini kali ini sama dengan ini gitu ya. Lalu tugas dikerjakan, ini merupakan proyek ya, karena ini bagian dari praktek nanti. Maksimal Budian terima hari Minggu 24 Januari pukul 12 siang. Jadi harapan Budian ini sudah selesai. Jadi nanti sewaktu-waktu kita tatap muka kalian bisa mempraktekkan entah itu rumusnya resepnya ini atau resep kalian sendiri, tidak apa-apa. Begitu ya. Harapan Budian materi sedikit ini bisa membantu kalian mengingat kembali materi yang lalu ya. Semoga bermanfaat. Kita sambung, kita teruskan lagi sampai jam 2 nanti di WhatsApp ya. Bisa nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan lewat WhatsApp. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.